dan saat ini kembali bersama Ustadz Ar-Razi Hashim mengenai tema menyelami samudra hikmah ilahiyah. Kalau gitu, kami meminta kepada Ibu Bapak untuk meng-unmute audionya agar agenda pada pagi hari ini bisa berjalan dengan khidmat. Tanpa memperpanjang kalam, kita persilahkan kepada Ustadz Ar-Razi Hashim untuk memberikan ilmu dan nasihatnya kepada kita pagi hari ini. Tafadhol Ustaz. Baik, Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, sahabat-sahabat berkah aset wakaf ya. BSW apa? BAW Ustaz. BAW ya. BAW ya. Semoga dalam sehat dan afiat. Ini kita sekarang masuk ke tema hikmah ya. Hikmah itu jamaknya, pluralnya hikam. Dan sudah ada satu kitab yang berjudul Al-Hikam ya. Ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Insyaallah mungkin kalau umur kita panjang nanti kita akan membahas kitab tersebut. Kita masuk ke pengantarnya terlebih dahulu mengenai Al-Hikam. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. Al-Hikam itu dari kata hikmah. Nah, itu ada di Quran sekitar 17 kali. Jadi Allah berbicara tentang hikmah di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 17 kali. Lalu apa arti hikmah atau hikam? Hikmah berarti sesuatu ketepatan, kebermanfaatan yang Allah berikan ke dalam diri manusia. Ya. Makanya kalau kita buka dalam Al-Quran ada surat Al-Baqarah ayat 269, Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, diberikan ketepatan hati, ketepatan pemahaman, sungguh dia telah mendapatkan anugerah yang sangat besar. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Tapi wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang dapat mengambil pelajaran cuma ulul albab. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. Nah, hikmah ini turunnya kemana? Nah, coba kalau kita ingat-ingat, kalau alam ini, pengetahuan terhadap alam ditangkap oleh 5 panca indera. Ya, kalau kita boleh coret-coret, nah, silakan diperhatikan. Kita kalau melihat alam, jadi pengetahuan tentang alam, itu yang menangkap apa? Kita boleh sebut ini perangkat ilmu, ya. Kalau boleh saya sebut ini perangkat ilmu. Jadi kita bisa tahu sesuatu lewat apa gitu. Kalau di kampus biasanya orang nyebutnya epistemologi, kalau dalam dunia bahasa Arab disebut dengan al-mudrakat ya. Sesuatu yang membuat kita bisa mengerti sesuatu yang lain. Perangkat ilmu itu apa saja? Jika objeknya, ya, kita buat garis begini ya, ada mungkin 3 atau 4. Jika itu adalah alam fisik, maka untuk melihatnya dengan panca indera, 5 indera ya. Kita lihat dengan mata,
Oh, ada gunung, kita lihat dengan mata. Oh, ada rumah, ada sawah, ada awan, ada langit, ada bumi. Jadi kalau dia fisik, bisa dicek dengan panca indera. Jika kaitannya dengan aroma, bisa kita cium baunya dengan hidung. Jika bisa dia ada badannya, ada bentuknya, bisa kita pegang. Ya. Tapi ada yang tidak fisik, di kita mesti tahu gitu. Cuma dia tidaklah tidak berpisah dari fisik. Apa itu yang kita sebut dengan uh, khayali atau boleh juga disebut dengan angka-angka gitu ya, ide ya. Gimana cara nangkap ide? Itu pakai akal. Jadi kalau Bapak Ibu untuk menangkap ide jangan pakai mata, nggak kelihatan. Untuk menangkap ide harus pakai akal. Apalagi nih fisik, fisik nggak bisa dipakai akal. Akal kita nggak tertarik dengan fisik. Makanya orang untuk memanjakan yang pertama itu sampai macet-macet ke puncak setiap pekan ya. Tapi untuk memanjakan yang kedua itu kayak Ustadz Hardi kan sekarang lagi S2 nih. Itu sebenarnya untuk memanjakan akal. Padahal kan secara fisik itu beban. Orang harus kuliah, harus nulis. Itu kan kalau pengennya badan, indera yang 5 pengennya tidur-tiduran aja. Tapi akal itu dia butuh ide. Dia butuh pengetahuan. Ya. Dia butuh wawasan. Jadi Bulah juga disebut wawasan. Cuma wawasannya masih berkaitan dengan fisik juga. Tapi kemudian dijadikan sebuah ide-ide, teori-teori. Ya. Kebanyakan kita memanjakan dua ini. Kita makan, kita pergi ke resto, sampai antri di resto. Kadang-kadang kita marah karena kita dicuekin dan nunggu nggak ada petugasnya. Lain lagi kalau di akal. Dulu waktu Ustadz Hardi skripsi kadang dimarah-marahin dosennya, kok mau-mau aja. Ya itulah akal. Akal maunya dia tambah bagus. Jika fisik itu dilatih dengan fitness, kan ngangkat-ngangkat yang berat ngapain coba ya, mending kita tidur kan. Tapi kan orang pengen tubuhnya kuat, maka dia berlatih, berlari. Begitu juga akal itu kalau dibuat capek dia akan tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Dikasih wawasan yang berat-berat nanti lama-lama dia tambah kuat. Maka saya berbeda dengan beberapa kawan saya para pendakwah, mereka selalu memanjakan umat dengan ketawa-ketawa lebih banyak daripada berpikir. Kita sering diprotes ya, oh kamu serius amat gitu. Apa jawaban saya? Loh, sampai kapan kita akan memanjakan umat dengan cerita-cerita yang tidak berkualitas? Kapan lagi kita akan mengajak masyarakat kepada hal-hal yang bisa memacu akal, ya, berpikir dengan baik. Maka kalau Bapak Ibu lihat kajian-kajian saya, alhamdulillah Allah izinkan menggunakan kitab-kitab. Ya. Kitab itu kan sesuatu yang menjadi makanan akal karena di dalam kitab itu banyak ide-ide yang sudah direkam. Ya. Yang ketiga itu kolbu. Nah, kolbu objeknya apa? Objeknya kolbu boleh kita sebut rasa. Rasa dan makna. Rasa dan makna. Inilah objeknya kolbu. Apabila kita belajar tentang samudra hikmah, maka yang mesti dibuka adalah kolbunya. Jadi jika manusia mempunyai beberapa lumbung-lumbung penting, maka yang paling penting dia lakukan adalah bisa memahami
yang dia hadapi sekarang itu fisik, ide, teori, wawasan, atau sudah masuk ke tataran makna. Ya. Kalau kita belajar hikam, nah yang dimainkan rasa dan makna. Jangan pakai akal, nyambung ya. Malah nanti jadi bingung. Nah, banyak kawan-kawan saya bahkan juga para dai itu takut membuka kitab al-hikam karena dianggapnya kajiannya tinggi. Sebenarnya tidak tinggi, kajian itu biasa aja kalau dibacanya dengan kolbu. Sama kayak anak-anak nggak kuliah, diajak ngobrol persoalan yang ada di kampus. Sebenarnya itu nggak tinggi kalau versi orang ahli, orang-orang kampus. Ya. Cuma karena yang berpikir, yang memikirkannya bukan orang-orang kampus, bukan orang-orang yang suka berpikir, maka dia mengatakan, ah mending jalan-jalan ke puncak gitu. Jadi dia nggak nyambung. Orang lagi berbicara ide, dia ngomongnya jalan-jalan. Nah, padahal ini suatu hal yang asik. Kenapa di kampus-kampus itu tempat nongkrong jadi rame? Karena mereka di situ diskusi. Nggak tahu di kampusnya Hardi nih rame nggak tempat nongkrongnya? Ya. Sebenarnya ada yang keempat, tapi itu nggak usah kita bahas ya. Cukup sampai di yang kelima itu ya. Yang ketiga itu yaitu kolbu. Di sini ada hikmah. Jadi dia rasa, makna, hikmah ya. Hikmah itu ada di sini. Di yang nomor 3. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini kalau manusia ini kan punya kolbu ya. Dianggaplah kolbu manusia. Kolbu. Allah Subhanahu wa taala ini cuma ilustrasi tentang namanya. Itu yang dipandang kolbu manusia. Jadi Allah Ta'ala yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kolbu. Ya. Di kolbu kita ada nama dia nggak? Ada lafaz Allah nggak? Nah, kalau ada, Allah senang sekali. Jika di kolbu ini ada nama Allah, maka Allah menitipkan di situ kebijaksanaan. Gitu. Jadi kalau di kolbu kita ada noda jadi selain Allah disebut noda. Maka bagian-bagian itu tidak bisa menerima hikmah dari Allah. Jadi kapan kolbu mendapatkan semurda hikmah? Jika di kolbu ada nama-namanya. Ya. Kita kalau sholat pakai kolbu, jangan pakai pikiran. Pikiran maunya berteori. Jadi kalau sholat rasakan dengan kolbu. Ya. Nah, teman-teman yang dimaksud Allah, sahabat-sahabat, bapak, ibu-ibu, Allah mengatakan dalam hadis qudsi ya, apa kata Allah? Langit dan bumi itu nggak mampu menahan pandanganku. Langit bumi, bayangkan. Bumi tempat kita tinggal, ya, itu kecil bagi Allah. Kecil. Langit yang 7 lapis langit, itu kalau dipandang oleh Allah, mereka bergetar. Ya. Yang bisa menampung pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cuma kolbu. Kolbu siapa? Kolbu orang beriman. Jadi dalam di 4 ayat terakhir surat Al-Hasyr ya, ayat 21 itu ya jatuhnya. 21 pada 20. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Di bumi, di langit ya, di bumi itu ada gunung-gunung. Jika Allah menurunkan kalimahnya, Qur'annya kepada gunung-gunung itu, engkau akan melihatnya hancur. Tapi ketika Allah turunkan kalimah itu ke dalam kolbu, dia cuma bergetar aja. Ya. Itu kalau orang-orang yang belajar zikir, Bapak Ibu, dia akan merasakan getaran ini. Getaran kalau menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kolbu itu emang namanya kolbu, sesuatu yang bergerak dan bergetar. Dia kalau digetarkan, digerakkan, dia tambah senang. Kalau didiamkan, dia nanti lama-lama jadi mati. Bapak Ibu yang melakukan Allah, apabila
kita ingin berbicara hikmah samudra, maka kaitannya harus dengan Allah. Allah itu menyebut dirinya dengan sebutan yang indah sekali, yaitu Al-Hakim. Ya, biasakan kalau menyebut nama Allah pakai alif lam ya. Al-Hakim. Apa arti Al-Hakim? Yang maha memiliki hikmah. Yang maha tepat keputusan-keputusannya. Yang maha mantap ya kata-katanya. Yang maha bijaksana kehendak-kehendaknya, kalam-kalamnya. Itu Al-Hakim. Nah, itulah kalau orang kemudian mendapatkan, merasakan nur Allah Al-Hakim itu masuk ke kalbunya, maka si hamba dapat hikmah. Ya. Bagaimana caranya? Dia harus memandang segala sesuatu bersumber dari Allah. Di saat itulah kalbu dapat samudra hikmah. Nah, ini kembali ke hadis qudsi tadi ya. Ma wasi'ani ardi wala sama'i. Innama wasi'ani qalbu abdi al-mu'min. Hadis ini dianggap maknanya sahih oleh Syekh Mula Al-Qari walaupun riwayatnya sedikit diperdebatkan ya. Tidaklah langit dan bumi sanggup menampung kalimahku, menampung tatapanku. Yang mampu menampung tatapanku, yang mampu menampung kalimahku hanyalah kalbu hambaku yang beriman. Ya. Jadi kita ini beruntung, kita dijadikan seorang hamba Allah sebagai manusia, bukan benda berkeras seperti batu, bukan seperti tanah, bukan juga langit. Semuanya itu ada fasilitas buat kita semua. Kita dipilih oleh Allah menjadi khalifah, menjadi yang mengurusi buminya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebenarnya orang-orang yang baik mengurus bumi namanya harum di langit sana. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, jadi bagaimana cara kita menyelami hikmah dari Allah taala? Kalbu ini dia hanya mau mendapatkan makna tentang Allah, ya. Nah, inilah yang kita baca di saat kita bertawajuh, baca doa iftitah. Inni wajjahtu, aku hadapkan wajahku. Wajah apa? Wajah kalbu. Ini wajahnya kalbu ini. Ya. Wajah kalbu. Kepada siapa dihadapkan? Dihadapkan kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Jadi kalbu inilah yang dihadapkan saat kita sholat. Nah, siapa saja yang sudah menghadapkan kalbunya kepada Allah, maka Allah akan menumpah ruahkan hikmah ke dalam kalbunya. Dia akan memandang sesuatu lebih bijak, ya, tidak lebih emosional. Dia akan memandang sesuatu penuh dengan rahmah. Nah, inilah orang-orang yang diberikan hikmah di kalbunya. Lalu Nabi SAW pernah berkata ya dalam sebuah hadis Imam Ibnu Majah, ya, jika engkau melihat ada seseorang, hadis Ibnu Majah, jika engkau melihat ada seseorang menyedikitkan kata, jika berkata kata-katanya menyentuh, ya, maka ambillah nasihat darinya. Kenapa? Karena Allah memberikan dia hikmah dalam lisannya. Jadi kalau kita ketemu orang-orang seperti ini, kita harus kemudian membuka kalbu, karena di saat itu kalbu kita rekreasi. Jadi teman-teman, tadi saya sudah buat 3 itu ya, rekreasi indera dengan jalan-jalan ke alam-alam fisik, rekreasi akal dengan sekolah, diskusi, seminar, mungkin termasuk pengajian ini. Tapi kalau Bapak Ibu membuka kalbu, maka ini juga rekreasi kalbu. Kalbu kita akan menyantap kalam-kalam yang indah, kalam-kalam yang bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, ya. Tadi saya sudah sebutkan ayatnya, yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah itu kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Berarti ini adalah takdir Allah kepada kita, dan takdir yang indah sekali, kita sekarang ditakdirkan mendengarkan hikmah-hikmah darinya. Dan Allah mengatakan, wa may yu'tal hikmata
faqad utiya khairan katsira. Ciri-ciri orang mendapatkan anugerah terbaik, dia diberikan hikmah. Meskipun ini baru pengantar, tapi ini akan membuka cakrawala kita bagaimana cara menerima hikmah. Jadi bagaimana cara menikmati kajian. Mungkin di antara Bapak Ibu ini dulu ada yang teredukasi dengan baik, ada yang sekolah. Terus ketika mendengarkan ceramah tentang fikih, nggak menarik. Nah, coba turunkan grade-nya. Ilmu fikih itu bukan ilmu kolbu, dia ilmu akal. Tapi berkaitan dengan persoalan fisik. Maka turunkan dulu grade-nya. Jadi belajar itu pakai 3 kacamata tadi, kacamata fisik, indra, akal, atau kolbu. Kalau ngajinya nanti tentang fikih lansia misalnya, jangan pakai hati ngajinya pakai akal. Nanti akan banyak pertanyaan muncul. Ya. Kalau nanti diajak jalan-jalan, misalnya, apakah ini sangat mungkin? Ya, wallahu alam, siapa tahu masih ada waktu 2 tahun, 3 tahun ke depan. Pandeminya mungkin agak surut sebentar gitu ya, sebelum ada lagi pandemi yang baru. Ya mungkin kita sempat jalan-jalan. Kalau lagi jalan-jalan, maksimalkan indera kita yang 5, menikmati alam gitu. Lalu gunakan kolbu untuk memahami kebijaksanaan sang pencipta alam. Akal kita memikirkan apa di balik ini. Wah, itu nikmat sekali. Jangan kayak saya dulu nggak suka jalan-jalan. Karena kalau diajak jalan ke puncak, ke pantai, saya koneksi saya tentang Allah. Bosen, nggak bisa zikir gitu. Padahal bisa berzikir saat memandang alam gitu. Jadi terlalu saklek. Ntar kebalik, diajak mikir, kita malah ngeliat fisik. Diajak ngeliat fisik, kita malah zikir. Jadi nggak connect. Jadi zikirnya indra adalah memaksimalkan fungsi-fungsinya. Zikirnya mata dengan memandang, zikirnya telinga dengan mendengar, zikirnya lisan dengan menyebut, zikirnya tangan kita, kulit kita dengan menyentuh, zikirnya hidung kita dengan mencium bau, zikirnya akal dengan berpikir, menerima ide-ide, menerima teori-teori, zikirnya kolbu dengan menerima kebijaksanaan-kebijaksanaan, dengan memahami makna-makna, dengan menggetarkan kolbu. Jadi masing-masing punya zikirnya. Jadi jangan salah pasang. Nah, kalau kita sudah bisa dengan baik, maka nggak ada kajian yang sulit. Mungkin beberapa itu ada yang hater benci sama kita, dia melihat kita dengan kebencian, bukan dengan kolbu. Akhirnya ini ceramah apaan sih gitu ya. Karena emang dasarnya nggak suka, dia kemudian mencari-cari kesalahan. Wah, nggak bermanfaat gitu. Jadi kosa-kosa kata itu muncul karena dia salah memasangkan teks, salah memasangkan tugas-tugas dalam dirinya. Nah, ciri-ciri, ini bagian terakhir, ciri-ciri orang-orang yang akan mendapatkan hikmah, akan mampu mengarungi samudra hikmah, adalah dia mampu menempatkan 3 komponen tadi, 3 perangkat tadi sesuai dengan fungsinya. Orang-orang itulah yang disebut ulul albab. Mereka orang-orang yang mempunyai albab, jamak dari lub, file-file, berangkas-berangkas, khazanah-khazanah yang dia bisa bagi-bagi dalam dirinya dan dia bisa tempatkan sesuai dengan fungsi-fungsinya. Barangkali itu pengantarnya Akh Hardi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Syukran, jazakumullah khairan Ustadz Razi yang sudah berkenan sharing kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, dan juga memberikan ilmunya bagi kita untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Likulli maqam maqal. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ternyata zikir itu juga bisa melalui akal, indra, dan kolbu, Ustadz ya? Ya. Masya Allah. Nah, ini ada banyak pertanyaan masuk melalui YouTube dan juga Zoom, Ustadz. Izin menyampaikan. Ternyata ada juga peserta yang live dari Singapura. Selamat datang, Ibu. Pertanyaan dari hamba Allah. Nah, unik ini, namanya hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, izin bertanya,
bagaimana cara agar ruh dan kalbu kita agar tetap berzikir mengingat Allah? Ya, cara supaya kolbu kita tetap mengenal Allah, kita harus tahu zikirnya apa. Nggak mungkin kalau kita makanan fisik, jangan dikasih nutrisinya nutrisi yang tidak fisik. Jadi orang lagi lapar, laparnya lapar perut, jangan diceramahin, kasih makan dulu. Makanya lembaga-lembaga filantropi non plat apa ya, plat merah ya, itu bisa membaca itu dengan baik. Dulu waktu Akh Hardi ini kerja di salah satu lembaga filantropi, ada namanya santunan untuk orang gila. Orang gila tuh nggak usah diceramain, kasih aja makan. Habis itu dia nunduk aja sama kita kan, jadi nggak perlu dibaca-bacain doa, dirapal-rapalin. Kasihin makanan, dia udah langsung datang sama kita. Jadi zikirnya perut itu kan kalau lapar dia bunyi-bunyi itu lapar, lapar kayak gitu kan. Lalu zikirnya akal dia dengan berpikir. Zikirnya kolbu dengan menyebut namanya, mengingat yang punya nama. Nah, kayak gitu ininya. Lalu gimana supaya kolbu kita tetap zikir? Aktifkan juga yang dua itu. Fisik kita melihat alam, lalu kita hubungkan dengan akal, oh alam ini ciptaan dari Allah. Kita hubungkan dengan kolbu, oh pasti ada hikmah di balik semua penciptaan ini. Pandemi ini kan fisik. Ya COVID itu fisik. Kita hubungkan dengan akal, oh bisa terjadi, bisa saja kan kalau Allah mau saja. Kita hubungkan dengan kolbu, oh pasti ada rahasianya di balik COVID ini. COVID ini bukan cocokologi, tapi membuat khafid. Ya. Tahu khafid, Ustaz Hardi? Khafadah. Membuat orang yang tadinya mau banyak melakukan hal-hal yang berlebihan, kemudian lebih tunduk. Maka ada rafi' meninggi, Allah maha meninggikan, ada khafid, maha merendahkan. Ya. Dengan COVID itu kemudian orang-orang yang tadinya obsesinya terlalu tinggi, Allah rem. Orang yang tadinya pengen bermimpi ini, bermimpi itu, kemudian Allah tahan. Bahkan Allah jatuhkan sejenak, supaya dia bangkit lebih kuat lagi. Kadang-kadang kita perlu mundur supaya bisa maju. Kadang-kadang kita perlu ngalah supaya bisa menang. COVID itu adalah mengalah sebentar supaya kita bisa memenangkan kolbu. Jangan-jangan selama puluhan tahun kita sibuk mengurusi nutrisi perut, nutrisi akal. Dengan adanya pandemi, berharap bahwa kolbu kita lebih banyak kita sibukkan dalam memberikan nutrisinya. Imam Nu'ta'ilah mengatakan al-ibarat aqwatul qulub. Kata-kata hikmah, kata-kata bijak itu akan menjadi makanan bagi kolbu. Maka saya alhamdulillah selama pandemi itu lebih banyak lagi belajar. Padahal tadi ceramain orang mulu Ustaz Hardi. Ya, selama pandemi akhirnya kita ngaji lagi kepada ulama, ngaji lagi kepada para habaib, ngaji lagi kepada para abuya, para masyaikh. Dan itu indah sekali. Selama ini kita nyediain makan orang, sekarang kita dikasih makan sama orang, kira-kira begitu. Selama ini kita sibuk khidmah kepada orang dengan kajian-kajian. Sekarang kita cukup menampung, dan betapa indahnya. Cuma sayang beberapa ustadz, beberapa dai, dia gengsi. Padahal dia sedang mau dikhidmahi orang. Jadi jika ada orang mengajari kita, itu sebenarnya makanan buat kita sendiri. Maka buanglah kegengsian. Gengsi itu ada di akal. Jadi kalau kita diceramahin orang, jangan pakai akal, pakai kolbu. Meskipun tuh anak kecil pasti indah. Bahkan akan terasa lucu. Misalnya anak kita biasa dengerin kita ceramah. Ini pengalaman saya. Saya biasa ngajar. Mereka anak-anak itu lagi main. Tapi di saat saya tidak main, saya kelihatan agak galau gitu ya. Ada masa-masa kita galau juga. Anak kita nyeletuk padahal dia masih kecil. Abi, kan Allah bersama kita. Ya. Ngapain galau, kira-kira gitu. Wah, kok ilmu kita diulang padahal itu kata-kata berapa bulan yang lalu. Kalau kita kemudian, lu siapa? Ngata-ngatain gua, ceramain gua, kan gitu jadinya.
Padahal itu mahal sekali lafaz-lafaz begitu. Karena yang ngomong itu anak kecil, saya terimanya pakai hati, dan itu menjadi lucu. Gitu. Lucu tapi asik. Kadang-kadang kita harus mendengar orang supaya kita bisa menjadi pembicara yang baik. Kadang-kadang kita harus dihajar orang supaya kita bisa mengajar dengan baik. Ya. Maka bagaimana cara mengaktifkan kolbu? Aktifkan semua fungsi yang tadi sesuai dengan fungsinya, lalu berikan porsi bagi kolbu untuk mendengarkan, memberikan yang sesuai dengannya. Dan nutrisi kolbu adalah kata-kata yang menyentuh, yang asalnya dari kolbu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Refleksi yang luar biasa bagi kita semua yang mendengarkan. Jangan-jangan memang sengaja Allah datangkan pandemi ini untuk kita berhenti sejenak, mengerem segala ambisi kita, segala mimpi-mimpi kita, untuk kita refleksi tujuan daripada kita melaksanakan seluruh kegiatan. Syukran Ustaz atas reminder bagi kita sekalian, selalu ada hikmah di balik setiap prahara. Ada yang ingin bertanya secara langsung? Beberapa orang kami persilahkan yang raise hand terlebih dahulu. Akun atas nama Ibu Yuli, silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz mengatakan bahwa sholat itu dirasakan dengan kolbu. Bagaimana dengan, katakanlah kita kan waktu sholat mengucapkan bacaan-bacaan sholat ya. Jadi mulut kita mengucap sesuatu. Jadi kita menggunakan indera mulut gitu Ustadz ya. Lalu akal kita itu mengartikan gitu Ustadz ya. Nah, bersamaan dengan itu kolbu kita merasakan dari arti itu, begitukah atau bagaimana Ustadz? Terima kasih. Iya. Bagus. Nanti bisa pecah-pecah tuh jadinya ya. Oke, coba lihat ilustrasi saya di depan ya. Kita lagi sholat. Anggaplah ini ada orang yang sedang sholat. Saya pakai ilustrasi begini aja ya. Ini orang sholat. Saya nggak bisa ngelukis, tapi harus ada ilustrasi. Ada Ka'bah. Kita sholat menghadap Ka'bah. Jadi fisik orang yang sholat itu ke Ka'bah. Di Ka'bah ya. Anggap saja benar. Orang yang sholat ya. Fisik kita menghadap Ka'bah. Itu namanya kiblat, arah fisik. Karena orang itu butuh patokan, maka patokan fisik adalah Ka'bah. Kebetulan Ka'bah kita di barat, maka kita menghadap ke barat. Pikiran, anggap di sini ada pikiran, ya. Pikiran kepada apa? Pikiran kita memerintahkan tubuh ini untuk bergerak, membaca dan segala macam. Lalu ada kolbu, di dalam ada kolbu, ya. Kolbu kemana? Kolbu kepada zat yang memuliakan Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kolbu itu kepada Allah, tubuh kepada Ka'bah. Nah, pikiran cukup dia memerintahkan tubuh ini. Jadi kalau saya menyebutnya pikiran itu sadar aja dia. Jadi dia nggak mesti paham apa yang dia mengerti terjemahan. Dia sadar kalau dia lagi ngomong, dia sadar kalau dia lagi sujud, dia sadar jika dia lagi membaca. Nah, rasa yang dia rasakan saat membaca itu tergantung dia koneksinya kepada Allah. Jadi hubungkan kolbunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara hubungan kolbu dengan Allah? Mudah. Kolbu ini hijabnya akal. Akal kita ini. Jadi ibu ini kalau sholat pakai akal itu sukanya mikir. Ini kan mikir. Kalau fikir, banyak yang kita pikirin.
Maka kalau lagi sholat, pikiran itu istirahatkan sebentar. Akal itu disuruh dia istirahat. Cukup akal itu dipakai kesadarannya aja. Jangan sholat pakai akal, jangan sholat pakai pikiran. Cukup bagian akal yang diambil yang paling basic, yaitu sadar. Jadi jangan kemudian kita maksimalkan kecerdasan kita lagi sholat. Kecerdasan itu kan kritis, jiwa kritis. Ntar kalau sholatnya kritis kan bingung. Ada kan jadi repot. Apalagi kalau ibu nerjemah. Itu sholat melelahkan sekali. Tidak ada perintah sholat menerjemahkan makna. Yang adalah merasakan makna. Dan rasa itu ada di kolbu. Kira-kira begitu ilustrasi kalau kita sholat ya. Allah itu kan bukan huruf ini cuma nama. Ya, sama kayak saya bilang Ustadz Hardi. Apakah nama ini adalah Hardi? Kan bukan. Nama ini hanya menunjukkan yang punya nama. Yang orangnya sangat ganteng tapi sudah laku ya. Oke. Barangkali gitu cara menempatkan diri kita lagi sholat ya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Syukran Ustadz Razi dan Ibu Yuli. Ada yang ingin bertanya secara langsung Bapak Hamdan Hamid dari Maluku? Silakan Pak. Iya, terima kasih Ustadz Hardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Hamdan. Sepertinya ke freeze Pak. Baik. Nanti akan kami. Tapi yang Allah lihat adalah hati dan amalmu. Mohon pencerahan Ustadz terkait dengan hadis ini. Lalu yang berikutnya, adakah jalan pintas bagi kita untuk kemudian bisa menjadikan kolbu kita itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya. Ya, ada sebuah hadis. Ini hadisnya saya tulisin ya. Hadisnya saya tulis dengan ilustrasi. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis yang sahih. Allah ya yanzuru ila qulubikum ya. Allah tidak memandang fisikmu, tapi yang Allah pandang adalah kolbu. Tadi mengulang yang tadi sebenarnya. Ya. Yang Allah pandang kolbu. Kolbu kita berkaitan dengan fisik namanya jantung, tapi bukan jantung itulah kolbu. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melihat kolbu kita ngapain. Kolbu kita ini apakah ada nama dan sifatnya yang ditiru di situ atau kolbu kita menyimpan selainnya. Ini sebagai contoh. Kalau kita bilang kepada seseorang, aku suka kamu, aku cinta kamu, tapi di hati kita ada orang lain. Itu kan bohong. Nah, si kekasih, si pasangan ini, dia kan ingin tahu isi hati kita. Gimana caranya ingin tahu isi hati? Maka karena dia tidak pasangan kita bukan zat sempurna seperti Allah, maka dia mencari indikasi, dicari Facebooknya, dilihat IG-nya, dilihat apalagi ya tulisan note-nya. Adakah yang mengindikasikan kita di sana? Atau kita lihat gift-nya, dia ngasih hadiah itu apa? Ada nggak dia ngasih kita hadiah? Kita lihat, adakah dia ngasih perhatian? Jadi ini cara kita mau tahu seseorang itu benarkah dia sayang sama kita. Begitu. Ini kita dengan makhluk. Kalau Allah kan mudah. Note, Facebook, IG kita, gift, perhatian, ini kan cara kita mengekspresikan bahwa kita sayang kepada pasangan. Nah,
Semua itu juga berlaku kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala melihat kolbu. Bedanya kalau makhluk melihat indikator luar, ini kan disebut indikator ya. Indikator. Kalau Allah tidak melihat indikator, Allah langsung melihat isi kolbu. Karena Allah Maha melihat. Ya, langsung ke dalamnya dilihat. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang ria. Zahirnya dia sholat, batinnya dia tidak. Sama seperti seseorang yang dia dapat pasangannya bilang, aku suka kamu, aku cinta kamu. Tapi ternyata dia bohong. Nah, itu mirip seperti orang ria. Orang ria itu dibenci oleh Allah karena dia memalsukan cintanya. Sebagaimana kita benci dengan orang yang memalsukan cinta, kita nggak senang, kita kecewa dengan orang yang memalsukan cinta, apalagi Allah yang Maha mencintai. Ya, jadi apa jalan pintasnya? Kalau mau jalan pintas, harus ketemu dengan ahli kolbu. Cepat itu ya. Kalau belajarnya pakai YouTube, ya susah lah. Kalau belajarnya pakai Zoom, ya ribet. Ya harus ketemu sama ahli kolbu. Sama kayak kita mau menyembuhkan penyakit kita sendiri kan pusing. Terus gimana? Kita datang aja ke dokter, selesai. Ya, nanti dokter akan diagnosa, lalu dia melakukan tindakan-tindakan. Ahli kolbu ini juga akan diagnosa kolbunya. Supaya kolbunya bisa connect dengan Allah, nanti dioperasi sama dia, dikasih obat sama dia. Cuma kan orang nggak mau. Orang takut belajar ke ahli kolbu, dianggap nanti takut gila, karena salah paham. Ahli kolbu itu beda dengan dukun ya. Ahli kolbu itu beda dengan tukang wirid. Tukang kasih ijazah wirid, itu beda. Ahli kolbu ini kadang nggak perlu wajah wirid, tapi kelihatan dari kolbunya ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan pintasnya, temui ahlinya. Dan itu perintah dari Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Udah tanya aja sama ahlinya, nanti kamu langsung bisa nyambung kepadanya. Wallahu alam. Begitu Pak Hamdan. Saya kembalikan kepada Ustadz Hardi. Masya Allah. Syukran Ustadz Razi. Apa? Nah, ternyata seringkali kita concern kepada yang bentuknya zahir, fisik, tangible. Kalau kita lapar ya makan, kalau kita sakit ke dokter. Padahal penyakit bukan cuma fisik saja. Betul. Yang paling fatal adalah penyakit hati. Semoga kita semua terhindar dari berbagai penyakit hati. Ada dari Ibu Agustina yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilahkan Ibu. Ibu Agustina. Ya. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Ustaz Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Agustina. Ya, senang bisa ngomong sama Bu ya hari ini. Kalau dulu berapa minggu yang lalu pernah keribat lihat Bu ya, senangnya banget. Ada dua pertanyaan mungkin Bu ya. Pertama, mohon dijelaskan lebih lagi tentang kolbu yang berhubungan dengan rasa dan makna, lalu makanan kolbu yang berupa nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Agak kurang paham di situ Bu ya. Kemudian yang kedua, tadi Bu ya menerangkan ketika kolbu terisi bukan selain nama Allah, maka terhijab dari Allah. Ibu membayangkan tentang Nur Muhammad yang sudah banyak Ibu dengarkan di YouTube-nya Bu ya. Apakah di dalam kolbu itu berisi Nur Muhammad sehingga ketika akhirnya nur itu memancar lewat upaya kita mengenal Allah, maka akan mampu mengendalikan hawa nafsu kita dan akal kita. Mungkin demikian Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. Kolbu itu saya menyebutnya tadi zikirnya adalah menangkap rasa dan makna. Rasa dan makna itu dia didapat dari coding-coding, kode-kode, simbol-simbol yang sudah
kumpulkan dalam nama-nama agung, nama-nama mulia, yaitu Al-Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna itu secara bahasa Arab misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi itu lafaznya. Orang yang mendapatkan pacaran Al-Asmaul Husna, bukan dia ngomong Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Itu namanya wiridan. Ar-Rahman bukan itu. Tapi ketika kita bisa memancarkan kasih sayang kepada semua makhluk Allah, baik yang mukmin ataupun yang tidak mukmin, itu berarti kita dapat pancaran Ar-Rahmaniyah. Lain dengan pancaran Rahimiyah. Kalau Rahimiyah, itu simbolnya Rahman. Rahim. Bedanya Rahman Rahim, Rahman itu inklusif semua makhluk. Beda dengan Rahim. Rahim ini hanya khusus kepada hamba-hamba yang percaya kepada Allah. Jadi kita bisa lebih sayang lagi kepada orang beriman. Kenapa setiap kali ada kejadian misalnya Al-Quds, itu orang Indonesia lebih gampang tersentuh daripada kelaparan yang ada di negeri-negeri lain. Karena ada dua simbol di situ. Pertama, Al-Quds, kota suci. Yang kedua, masyarakat di sana sedang terzalimi. Maka kita kemudian berlomba-lomba. Beberapa sahabat-sahabat kita, para ustadz, melakukan donasi, dan itu cepat sekali. Kita kalau buat donasi, misalnya nih, Badan Aset Wakaf buat donasi untuk banjir di Banten. Oh, susah itu duitnya. Susah dikumpulin. Padahal membantu orang di sini, di sana itu sama-sama mulianya. Nah, kenapa? Karena kita menangkap ada simbol. Simbol inilah yang menjadi daya tarik daripada kolbu. Kenapa kita senang pergi umroh? Karena di situ ada simbol makom Nabi Ibrahim, simbol Ka'bah. Jadi kita ini nggak bisa lepas dari simbol. Meskipun simbol-simbol fisik ini jauh dari kita, tapi sebenarnya simbol-simbol itu ada di dekat kita. Itulah yang kita sebut nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang mulia. Apabila nama ini sebagai simbol bisa kita maknai, sama seperti orang haji, lalu dia memaknai hajinya, itu persis sama. Jadi kita kalau musim sekarang kan nggak bisa umroh, nggak bisa haji, nggak apa-apa. Ya sudah. Yang kita sembah di sana kan sama dengan yang kita sebut di sini. Kita tahajud di sini, kita bantu orang di sini kan sama dengan kita bantu orang di sana. Allahnya sama, hamba Allahnya aja yang berbeda. Jadi kolbu itu dia bisa menangkap makna lewat simbol. Nah, simbol yang paling dia suka adalah nama-nama Allah yang indah. Namun masalahnya yang dapat mengungkap rahasia di belakang simbol itu hanyalah ahlinya. Disebut mereka dengan ulul albab. Orang ulul albab itu kan, albab itu kalau bahasa anak sekarang, di dalam dirinya banyak file-file, khazanah-khazanah keilmuan. Satu nama Allah dia bisa buka dengan beberapa versi. Oh, itu indah sekali kalau orang bisa memahami kode-kode yang ada dalam nama Allah. Itu sebabnya Bu Agustina, kenapa ahli zikir di dunia ini mereka sibuk mengulang-ulang nama. Misalnya saya ketemu seorang guru itu zikirnya setiap malam baca Allah. Ya Allah, ya Allah di kolbunya. Saya ketemu juga seorang kiai di Tangerang, dia zikirnya ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ada lagi kiai di Jakarta Selatan, oh itu dia semua Asmaul Husna diulang-ulang. Ya Rahman, ya Rahim, ya terus sampai selesai diulang lagi. Kalau ada muridnya datang diajarkan. Ada lagi kiai yang senang dengan kulhu yang isinya Huwa Allah Ahad Samad. Dia senang sekali. Itu sebenarnya cara untuk mereka menutrisi kolbunya. Nah, apa yang kita masukkan ke dalam kolbu, itulah nanti kelebihannya. Orang yang sering membaca Qul Huwallahu Ahad, maka dia akan punya ketauhidan yang kuat. Orang yang sering menutrisi kolbunya dengan Rahman Rahim, maka dia akan punya kasih sayang yang berlebih, melebihi semua makhluk yang ada. Orang yang berzikir dengan nama Allah, ya Qahar, ya Jabbar, mengalir dalam dirinya nama itu, maka dia akan gampang merubah orang lain. Ini kayak Bu Agustina misalnya, gampang terpengaruh oleh seseorang. Itu orang itu tanpa dia sadari, dia sedang memancarkan nama Allah Al-Jabbar.
Al-Jabbar itu Allah. artinya yang maha merubah. Yang maha Masya merubah dalam waktu singkat. Ya. Masya Allah. Iya, Oke. Yang kedua tadi tentang apa ya? Saya lupa. tentang Udah ikut hubungan ya? Hmm? tentang hubungan antara Nur Muhammad, apakah ada Oh. di dalam kolbu? Ya, Nur Muhammad ini kan cara untuk menjelaskan hubungan kita dengan Allah. Dan Nur Muhammad itu hadis-hadisnya kan ada yang sahih, ada yang palsu. Kita pakai yang sahih aja. Kisah Sayyidina Adam ditanya oleh Allah, "Hei Adam, kamu tahu dari mana nama Muhammad?" Apa jawaban beliau? "Ya Allah, aku memandang ke arasmu dan aku melihat di sana ada namanya setelah namamu. Maka aku pastikan dia ini orang yang spesial." Apa kata Nabi? Kata Allah, "Tahukah Adam, ma khalaqtuka, laula Muhammad ma khalaqtuka." Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau. Ini ada di hadis Imam Al-Hakim, dan hadisnya disahihkan oleh beliau, tapi didoifkan oleh selain beliau. Saya mengikuti Imam Al-Hakim dan saya menganggap hadis ini benar. Inilah yang disebut Nur Muhammad. Ada juga versi lain. Dalam hadis Tirmizi, Nabi mengatakan, "Awwalu ma khalaqallahul qalam." Yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam. Al-qalam itu simbol pengetahuan, yaitu pena. Ini hadis yang sahihnya di riwayat Imam Tirmizi. Yang pertama Allah ciptakan al-qalam. Al-qalam itu adalah terjemahan dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu isinya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah Nur Muhammad memancar dari kita? Ya iya. Kalau nggak ada nur itu, kita nggak ada. Maka untuk mengenal Allah, kita harus menemukan nur itu dalam diri. Dan Nabi Muhammad disebut oleh Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau, wahai Muhammad, kecuali untuk menyebarkan nurmu. Apa isi nurmu? Rahmat bagi alam semesta. Maka pewaris Nabi itu tidak hanya ulama, tidak hanya habaib. Pewaris Nabi siapa saja yang bisa mencintai alam. Siapa saja yang bisa menyayangi alam semesta. Meskipun kita ini bukan zuriat Nabi, kita ini bukan ulama, coba mulai menyayangi yang ada di sekitar kita. Mulai mengurangi kebencian. Kadang-kadang nggak usah jauh-jauh, kita kadang benci sama orang terdekat kita, benci sama orang sepengajian sama kita, benci sama orang yang bertetanggaan sama kita. Itu gimana mau memancarkan nur? Jadi ciri-ciri Nur Muhammad terpancar, ada nur rahmah, nur kasih sayang. Itulah cip asli dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam ya. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz Razi. Mungkin saya batasi 2 pertanyaan terakhir karena banyak sekali ini pertanyaan yang masuk, Ustaz. Alhamdulillah. Artinya banyak yang tertarik sekali untuk menyelami Samudra Hikmah bersama Ustaz Razi. Saya ambil dari YouTube akun atas nama Bapak Sultani Hakim. Assalamualaikum Buya. Bagaimana mengistiqomahkan rasa nikmat untuk berzikir? Waktu awal-awal saya merasakan itu, namun akhir-akhir ini saya merasa kehilangan rasa nikmat itu, Buya. Bagus. Nikmat berzikir tidaklah kekal. Yang kekal cuma pemberi nikmatnya. Jadi jangan pernah mengkhayalkan, mengangan-angankan nikmat itu selalu ada. Tapi yang perlu kita mantapkan adalah bahwa sang pemberi nikmatnya selalu ada. Seandainya nikmatnya dia tahan, sebenarnya bukanlah nikmat lezat itu ketahan. Tapi saat kita dulu berzikir, kolbu kita lagi bersih. Karena lagi bersih, tidak ada penyakit, maka kalau makan terasa enak. Tapi kalau kolbu kita lagi masalah, badan kita lagi sakit, makan terasa nggak enak. Tapi kita harus tetap makan. Gitu. Jadi barangkali dulu kolbu kita masih oke, sekarang lagi nggak oke. Gitu. Lagi nggak fit. Mungkin dia perlu di charging lagi ya. Nah, maka kata Ibnu Athaillah, jangan engkau pernah menuntut kekekalan dari sesuatu yang tidak kekal. Tuntutlah dia yang maha kekal. Mintalah kepada Allah yang maha kekal. Dan ada hikmahnya.
Coba kalau bapak ini zikirnya keenakan mulu, nggak mau kerja, ntar nggak mau nikah, nggak mau kawin, ya bener nggak? Saya kalau terlalu menikmati zikir, saya nggak mau ngajar, Ustadz Hardi. Mending saya zikir-zikir aja. Maka sesekali Allah kasih ruang-ruang hambar. Allah hambarkan itu. Tugas kamu sekarang ngajar. Gitu. Kalau nggak begitu, kita kemudian melupakan tugas-tugas kita sebagai khalifah. Kita maunya selalu bercengkrama, bermesraan dengan Allah. Padahal tugas kita bukan seperti malaikat yang kerjanya cuma bermesraan, menyebut nama-namanya. Tugas kita ada. Tugas kita mengurusi bumi-bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinikmati aja, zikirnya tetap, jangan ditinggal karena kita bukan hamba nikmat, kita hamba sang pemberi nikmat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan terakhir. Nah, Ibu Bapak yang bertanya melalui Zoom atau YouTube yang belum berkesempatan, kami lahir batin mohon maaf. Nanti akan ada sesi-sesi lain insya Allah. Pertanyaan dari Bapak Umar Alkandi Makassar. Assalamualaikum Buya. Saya Umar Alkandi dari Makassar. Bagaimanakah persiapan kita sebelum sholat agar kolbu dan ruh ini benar-benar fokus kepada Allah, karena terkadang yang dominan selalu adalah akal pikiran. Padahal di awal-awal itu serasa khusyuk. Namun di tengah sholat kita masuk bisikan dan pikiran sehingga peran kolbu dan ruh itu sudah tidak ada lagi. Mohon solusinya Buya. Terima kasih. Iya, sholat itu seperti orang jalan di pematang sawah. Kalau yang punya sawah di kampungnya paham lah maksud saya ya. Kalau pematang sawahnya kecil, ya kadang-kadang kita terperosok, kakinya ke bawah. Jangan dibiarin, naik lagi. Jalan lagi, kepleset lagi, bangun lagi. Jadi kalau kita lagi fokus nih di kolbu, karena jalan kolbu kita belum terlalu terang, jalan ruh kita belum terlalu lebar, mungkin kita akan terperosok, balik lagi ke akal, pikirannya banyak lagi. Sibuk lagi, matanya jalan-jalan kemana, ada orang lewat, dia perhatiin, padahal lagi sholat. Nah, gimana caranya? Ya udah balik lagi, bangkit lagi, sebut lagi nama Allah di kolbu. Itikadkan bahwa kita sedang dipandang oleh Allah. Gitu aja modelnya, bolak-balik aja, dan itu perjuangan itu berat. Maka teman-teman, kita ini sebenarnya belum betul-betul sholat. Kita ini baru berusaha untuk menyempurnakan sholat. Itulah makna aqimis sholat. Aqim artinya berusahalah kamu menyempurnakan, mendirikan sholat. Kalau bahasa kasarnya kita ini baru belajar sholat. Oleh karena itu, jangan pernah sombong dengan sholat yang gak khusyuk itu. Jangan pernah merasa suci dengan zikir-zikir kita yang tidak nikmat itu. Kita ini belum ada apa-apanya kok ya. Jadi ke depan kita nggak boleh memandang orang yang belum sholat itu hina. Karena kita pun masih hina di dalam sholat kita. Sholat kita yang harusnya ingat Allah, malah kita ingat selain Allah. Ya barangkali itu ya. Ini juga kalam untuk diri saya sendiri sebenarnya. Sama-samalah kita introspeksi diri kita masing-masing. Wallahu alam gitu. Masya Allah. Izin Ustaz, mohon maaf ini. Ada pertanyaan lebih awal tapi terlewat. Ini kesalahan pribadi. Dan minta berharap sekali dibacakan ini Ustaz. Boleh? Satu terakhir Ustaz. Ya, dari Ibu Evi Fitriani. Assalamualaikum. Ustaz, boleh minta tolong tanya Buya, karena ini ada kaitannya tentang lansia. Yang pertama, apa hukumnya dalam Islam jika kita memasukkan orang tua kita yang sepuh ke panti jompo yang fasilitasnya bagus, ada dokter, pengajian, olahraga, karena kita khawatir tidak mampu menjaga jasmani dan rohani mereka 24 jam. Berdosakah kita sebagai anak? Dan yang kedua, bagaimana cara berdoa ziarah kubur untuk orang tua yang sudah meninggal tapi tidak ada kuburannya? Ya, pesantren lansia atau jompo ini adalah cara untuk menjawab orang-orang yang kebingungan untuk orang tuanya mau diapain sedangkan dia masih sibuk bekerja. Tapi kalau Bapak Ibu ini Allah takdirkan rezekinya pasif income, jadi dia di rumah aja rezekinya ada, maka cukup pesantren lansianya di rumah. Yang dibuat sekarang oleh Akh Hardi dan teman-teman di Berkah Aset Wakaf pesantren lansia ini kan untuk menjawab
Orang tua kita masih hidup, kita sibuk bekerja, siapa yang merawat mereka? Daripada cuma nonton TV, atau malah kita bebankan untuk ngurus anak, mending kita kasih fasilitas. Karena selama ini sekolah PAUD sudah ada, sekolah TK sudah ada, sekolah anak-anak sudah ada, sekolah remaja, sekolah dewasa, sekolah untuk jadi dokter sudah ada. Tapi sekolah untuk lansia kok nggak ada gitu. Nah, ini yang kemudian mesti dilihat kembali. Ngurus pesantren lansia ini gampang-gampang susah. Gampangnya orangnya kan masih sadar, masih waras, udah dewasa tua malah ya. Udah kelewatan dewasa. Yang nggak enaknya apa? Kadang karakter anak-anaknya muncul lagi. Itu nggak enaknya. Jadi jangan dikira ini pesantren lansia ini dapat untung banyak. Ini malah bisa nyusahin diri sebenarnya itu. Tapi teman-teman ini membaca peluang untuk beramal soleh, ini amal soleh untuk husnul khotimah, kira-kira begitu. Jadi lebih afdol mana, tinggal dilihat kita ini orang yang sibuk bekerja di rumah atau bekerja di luar rumah. Kalau di rumah, saya menganjurkan pesantrennya di rumah. Karena itu kesempatan amalan yang boleh saya sebut amalan Uwaisiyah. Amalan Uwais Al-Qarni yang dia beramal, berkhidmah kepada ayah bundanya di rumah. Kira-kira begitu, Khardi. Ya. Masya Allah. Terkait ziarah kubur, Ustaz, cara berdoa berziarah kubur untuk orang yang tua yang sudah meninggal, tapi tidak ada kuburannya. Wah, nggak ada kuburannya. Wali dong. Orang tua kita yang sudah wafat atau orang terdahulu yang kita mungkin nggak tahu kuburnya. Kubur itu kan fisik, tapi kalau alam kubur itu metafisika. Mereka itu sekarang bukan dikubur, tapi di alam kubur. Ini dua hal yang berbeda. Karena mereka di alam kubur, bukan dikubur. Kalau kubur sudah hancur tubuhnya. Tubuhnya sudah hancur. Tapi kan alam kubur itu adalah alam untuk yang tidak hancur. Apa yang tidak hancur? Yaitu jiwanya. Jadi tubuh dia hancur, nafs jiwanya merasakan kematian dan masuk ke alam transit sebelum akhirat. Jadi barzakh itu boleh disebut transit sebelum padang mahsyar. Berkirimlah kepadanya. Gimana caranya? Nabi mengatakan afdol doa alhamdulillah. Doa yang paling afdol adalah alhamdulillah, hadis Tirmizi. Dan alhamdulillah itu maknanya dua. Pertama, lafaz syukur itu alhamdulillah. Yang kedua, alhamdulillah itu nama surat. Surat Al-Fatihah. Inilah dalil kenapa kalau kita mengirim doa itu pakai Al-Fatihah. Itu dalilnya. Meskipun kawan Ustadz Hardi yang sebelah sana itu bilang baca Fatihah nggak nyampe. Karena dia nggak ngerti hadis Imam Tirmizi ini. Padahal hadisnya sahih, katanya ikut sunnah, tapi ternyata mereka nggak ikut sunnah. Jadi, apa yang paling afdol? Bacakan Al-Fatihah. Itu sangat-sangat mengena bagi mereka. Yang kedua, bersedekah atas nama mereka. Yang ketiga, berbuat baik kepada kawan-kawan mereka. Kalau kawan-kawannya masih hidup. Ini seperti Abdullah bin Umar, dulu keluar kota, tiba-tiba bertemu kawan ayahnya, preman kampung. Orang Badui. Jadi preman ini walaupun tua, dia nggak ngerasa tua, dia ngerasa dia masih muda aja kalau preman tuh. Jadi coba Ustadz Hardi kalau ketemu preman, walaupun udah aki-aki, itu dia masih ngerasa gua preman gitu. Post power syndrome namanya. Orang yang ngerasa dulunya kuat, sampai sekarang dia ngerasa kuat. Apa kata dia? Kamu anak Umar. Terus gimana? Abdullah bin Umar kemudian bilang, Pak Tua mau diberikan apa? Mau hadiah apa? Ambillah dari saya. Kata si Pak Tua, saya mau serbanmu dan kendaraanmu. Mana ada yang sanggup begitu? Ustadz Ardi lagi bawa mobil, sama bawa kopiah bagus. Ketemu teman ayahnya, saya mau mobilmu, pasti nggak mau ngasih. Pasti nggak mau kasih. Abdullah bin Umar kasih aja. Wah, itu hebatnya sahabat-sahabat dulu ya. Kita untuk ngumpulin zakat 2,5%. Wah, itu pertanyaannya kita dicaranya udah banyak tuh sama orang, sama donatur itu ya, para muzaki. Apalagi ya, kalau orang hidup di zaman sahabat itu kayaknya
Ada indahnya di bagian itu, tapi ada indahnya di zaman ini. Semua pengetahuan sudah ada, tapi semua maksiat juga ada. Semua kejahilan juga ada. Tinggal kita milih menu mana yang kita pilih. Barangkali itu ya, wallahu a'lam bishawab. Mohon Allah. maaf. Mohon izin Khadri, saya langsung pamit ya. Ya. Masya Allah, syukran, jazakumullah khairan. Ustadz Ar-Razi Hashim. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan semoga Ustadz Ar-Razi Hashim diberikan kesehatan, keberkahan dalam ilmunya, dan juga dalam mengemban amanah dakwah yang luar biasa berat. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, ada banyak pertanyaan seputar pesantren lansia virtual. 2 menit ke depan saya izin mempresentasikan apa yang dimaksud dengan pesantren lansia virtual. Nah, sudah nampak di layar Ibu Bapak sekalian? Ini merupakan program yang kita rancang secara virtual. Karena hari ini di masa pandemi kita belum bisa melakukannya secara offline atau tatap muka. Alhamdulillah ada seorang wakif atas nama Ibu Dian mewakafkan tanah seluas 4.000 meter persegi di daerah Ciputat untuk dijadikan pesantren lansia. Kita sedang mempersiapkannya beberapa fasilitas agar pada waktunya kita bisa buka secara offline. Yang ini merupakan sarana bagi para lansia untuk bisa belajar baik dari sisi spiritualitas ataupun sakofah Islamiyah dan juga kesehatan mental. Karena bagi para lansia seringkali banyak caregiver, keluarga yang menganggap lansia ini sebagai beban di tengah padatnya aktivitas mereka. Itu kenapa kami ingin para lansia di usianya yang sudah senja bisa tetap berdaya dengan dirinya sendiri, bisa tetap belajar, bisa juga tetap memperbaiki keimanan agar wafat dalam keadaan husnul khotimah. Karena jumlah lansia di Indonesia sangat besar, tahun 2020 BPS mencatat sekitar 10% dari populasi Indonesia. Bahkan 2045 diprediksi sampai hampir 20%. Banyak caregiver yang belum mengetahui cara penanganan lansia, padahal lansia bukan hanya memiliki kebutuhan fisik seperti makan, buang air, dan kesehatan, tapi juga ada kesehatan mental yang harus kita bangun. Pikiran positif, spiritual, agar tidak merasa sendiri dan down secara mental. Itu kenapa kita mengadakan program pesantren lansia. Agendanya 5 kali dalam 1 pekan, diampu dengan beberapa para pakar di bidangnya masing-masing. Ada di bidang Quran, ada kajian keislaman, salah satunya bersama Buya Dr. Ar-Razi Hashim, Ustadz Bobby Heriwibowo. Ada juga yang ketiga tentang kesehatan, baik fisik ataupun mental, dan yang keempat pemberdayaan. Di luar pertemuan rutin yang dilakukan selama 3 bulan, kita akan mengadakan aktivitas informal. Jadi para lansia akan dimonitor oleh panitia aktivitas hariannya, mulai dari sholat sunnah, aktivitas kesehatan, dan lain-lain. Itu kenapa kita membutuhkan adanya pendamping dari lansia. Jadi kalau ibu bapak ingin mendaftar, ajak anaknya, ajak cucunya, atau saudara, atau bahkan caregivernya untuk mendampingi program ini. Karena kami butuh mereka untuk mensupport. Program layanan pesantren lansia jika offline diadakan, akan ada pelayanan medis perawatan, layanan gizi, konsultasi psikolog, termasuk pemeriksaan perawatan khusus lansia doafa. Insya Allah agenda ini bermitra dengan Human Initiative, Askar Kauni, dan Berkah Aset Wakaf. Silakan Ibu Bapak yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi call center yang ada di layar chat. Nah, nanti akan kami chat. Demikian Ibu Bapak, apa yang bisa kami sampaikan? Kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Ibu Bapak dalam rangkaian pesantren lansia virtual yang akan diadakan pada tanggal 11 Oktober mendatang. Semoga ini menjadi berkah bagi semua. Kita tutup majelis kita. Oh iya, sebelum kita tutup, saya ingin Ibu Bapak untuk mengisi form absensi bagi yang belum.
Insya Allah kegiatan-kegiatan seputar dakwah kemanusiaan akan kami share melalui akun WhatsApp. Dan sebelum saya tutup, saya ingin meminta satu kata terkait dengan agenda bersama Buya Dr. Ar-Razi Hashim. Apa satu kata yang Ibu Bapak dapatkan dari agenda kita pada pagi hari ini? Silakan diketik Ibu di kolom komentar Zoom ataupun di YouTube. Luar biasa dari Ibu Munawarah. Alhamdulillah dari Ibu Tri Safitri. Tidak perlu search di YouTube, di Google. Senangnya dari Ibu Agustina. Masya Allah dari Bapak Taufik. Alhamdulillah keren dari Ibu Evi Fitriani. Mumtaz Jidan. Masya Allah dari Ibu Haja Utari. Perwakilan dari dakwah MUI Pusat. Salam kenal Ibu. Alhamdulillah banyak ilmu yang didapat dari Ibu Nyimas Maimunah. Ruh ini kenyang banget, Masya Allah, dari Bapak Umar Al-Kandi Makassar, Masya Allah dari Ibu Herminingsih, dan banyak lain. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mari kita sama-sama tutup majelis kita dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak lupa kita berdoa bagi wakif, khususnya Ibu Dian yang mewakafkan tanahnya untuk diperuntukkan bagi pesantren lansia. Kita doakan bagi para donatur, orang-orang baik yang bergotong royong untuk kemaslahatan umat. Semoga Allah berikan keberkahan dalam rezekinya, keberkahan dalam hidupnya, dan semoga pada akhirnya Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya Harda Gusman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam barakallahu fikum jami'an. Wabarakatuh. Bukanlah seorang muslim yang tidak memuliakan yang tua dan menyayangi yang muda. Para lansia kita banyak di akhir hidupnya hidup terlantar, sengsara dan menderita. Oleh karena itu berkah aset wakaf akan memuliakan lansia ini sebagai amalan terbaik. Mengelola 4.600 meter persegi di Bintaro yang akan dibangun pesantren lansia yang akan memberikan layanan rohani jasmani yang terbaik, mengantarkan mereka untuk husnul khotimah. Mari berpartisipasi untuk pembangunan pesantren lansia berkah aset wakaf di Bintaro. Insya Allah anak-anak kita pun akan memuliakan kita di hari tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nomor yang dihubungi, nomor yang dihubungi belum dicatat. Saya bacakan ya Ibu. Ibu Bentar. dapat menghubungi di nomor. Sebentar. Lagi di luar. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya, berapa? Baik, 08 0811 0811 343 343 345. 345. Ya, betul Ibu. Makasih 0811 3433 0811 343345. Ya, betul Ibu. Salam Ustaz buat Hardi. teman-teman di MUI, Bu. Ustaz Hardi, Baik. Ya, Ibu. mau Hadir. tanya sedikit boleh nanya? Silakan Ibu. Jadi kan ini